Saya nggak percaya dengan teori itu. Tidak percaya? Tidak percaya dengan teori. Saya tidak percaya bahwa usaha itu bisa berjalan apabila ada ilmu kita di situ, Ya. ada experience atau pengalaman, ada hobi, dan ada referensi. Saya tidak percaya. Cuman arena birokrasi itu saya agak sulit menerimanya. Ya. Menjadi pegawai negeri itu adalah profesi yang paling terhebat di dunia. Saat itu. Sampai sekarang kayak masih itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Firdaus Abi. Saat ini saya di sebuah lokasi yang luar biasa menurut saya, Alinea Park and Resort. Sebuah tempat tempat hunian, tempat destinasi wisata. Tapi saat ini saya belum mengajak soal Alinea ini dulu. Tapi saya ingin mengajak Nusana semua kita bicara dengan sosok atau orang yang punya Alinea ini. Oh, yang punya ibu, bukan saya. Saya pekerja di sini. Oh, Bapak bekerja. Ya, tapi sama aja Bu ya. Nah, ada sesuatu yang menarik menurut saya. Sejak mengenal Pak Marlis ini, ada sesuatu, setiap bertemu dengan beliau ada saja sesuatu yang baru yang saya dapatkan dari beliau. Pertama, waktu awal kenal ya, beliau masih di Arden, Pak Firdaus masih di Semangat ya. Itu dunia rekanan ya, dunia pengadaan barang. Lalu kemudian beliau jualan sepatu ya, sepatu bata. Kemudian pernah juga jualan buah. Ya, sempat juga Alinea Fruit Center. Ya. Nah, lalu kemudian setiap bertemu itu banyak saja yang Pak lakukan. Hari ini juga melihara ayam. Ya. Kawasan wisata. Ya. Maunya apa sih Pak? Apa yang Pak cari Pak? Ya, ada satu lagi. Tokoh politik juga. Ya. Jadi itu banyak betul yang Pak lakukan. Pak ini tidak sibuk Pak? Saya tidak tahu ya, saya menjalani hidup ini dengan enjoy aja. Kalau diceritakan latar belakang Pak Firdaus kenal saya itu sebetulnya sudah di proses yang setengah. Udah yang kesekian? Ya, jadi awalnya itu kan saya kuliah di IKIP Pak. IKIP Padang kan identik dengan jadi guru. Ya. Nah, saya tamat IKIP itu tahun 87, kemudian tahun 88 saya langsung diangkat jadi pegawai negeri. Tamat 88 bulan. Iya, langsung Pak. Kita enggak nyogok-nyogok, langsung diangkat. Kan zaman itu ada yang nyogok-nyogok. Saya enggak, kita langsung. Jangan bekas-bekas Pak, ketahuan. Enggak apa-apa. Sekarang aja kalau adanya masih bisa nyogok, masih nyogok tuh orang jadi pegawai negeri. Betul. Nah, saya diangkat jadi guru STM negeri Lubuk Pakam. Di Serdang, Sumatera Barat. Jauh Pak. Jauh. Dan saya berdinas di situ. Cukup serius. Tapi saya tidak lama, hanya kurang lebih 3,5 tahun. Saya merasa profesi itu bukan profesinya ya. Kalau profesi guru saya mencintai, cuman arena birokrasi itu saya agak sulit menerimanya ya. Akhirnya dengan alasan istri saya dinas di Rumah Sakit M. Jamil Padang, tidak bisa pindah ke Medan, dan saya juga tidak diizinkan pindah ke Padang. Ya, keputusannya udah biar aja saya keluar gitu kan. Toh istri kan masih pegawai negeri. Sesederhana itu aja. Biar kita enggak pegawai. Biar kita enggak pegawai. Ya. Istilahnya untuk dapur udah selesai lah. Nah, ya. Kalau kita mau keluar mencari makan, mau apa saja bisa lah. Jadi modal dasar ibu. SK-nya pegawai negeri. Nah, biarlah keluar satu pegawai negeri, kita nanti bisa juga cari-cari yang lain gitu. Nah, baru setelah itu saya buka usaha tahun 91 di Padang. Kemudian mulai jualan bibit dari rumah ke rumah dengan CP Flora Alinea Pratama. Kemudian karena saya sering terlibat di dalam berbagai dialog di pengadaan barang waktu itu, saya diajak masuk ke organisasi. Pertamanya masuk HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Waktu itu ketuanya almarhum masih Pak Asnawi Bahar.
Cok Nawi. Oh, Bung Cok. Ya. Kemudian Nawi lanjut dengan Bang Irfianda Arbidin almarhum. Nah, saya masuk ke Ardin. Waktu Ardin. itu ketuanya Irfianda Arbidin, wakilnya Pak Weno Aulia. Tapi waktu itu ke organisasi tidak jalan. Nah, maka saya didorong untuk jadi ketua, ya terpilih menjadi ketua, disitulah kita mulai kenal. Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia. Yang lucunya sampai hari ini saya masih ketua di Sumatera Barat, belum ada penggantinya. Hebat, jabatan paling lama itu. Bukan hebat Pak, kegagalan Ya, regenerasi. kegagalan boleh juga, tapi organisasi yang tanda lagi. Oh gitu. Kalau dulu kan powerful banget ya. Ya. Apabila ada orang tender di Sumatera Barat tidak punya KTA Ardin atau tidak punya sertifikat yang keluar Ardin, wah itu bisa batal itu. Bisa heboh kita. Dulu sering Bapak membatalkan. Oh ya, sering sekali. Ya. Dan kita masih muda waktu itu kan, masih semangat tempur gitu kan. Nah, saya agak suka-suka juga yang seperti itu Pak. Dunia saya mungkin seperti itu. Nah, kita stop sampai situ dulu Pak. Ya. Kita kembali ke belakang. Ya. Bapak jadi pegawai, Ya. lalu mundur. Ya. Pangkatnya sudah golongan sudah tinggi. 3B menjelang 3C. 3B. Tapi hampir 3C lah. Lalu mundur. Mundur. Apa kata Ibu Pak? Oh, kalau ditanya bisa kiamat. Saya nggak tanya dan saya tidak ceritakan. Saya buat keputusan sendiri. Karena bagi istri saya dan keluarga saya, termasuk juga keluarga istri saya, menjadi pegawai negeri itu adalah profesi yang paling terhebat di dunia. Saat itu. Sampai sekarang kayak masih itu. Nah, tapi Bagi sebagian orang masih. kan Bapak enggak ajak diskusi Bu. Enggak. Tapi begitu Ibu tahu, Ya tentu dia sedih ya. Ya Nangis, bagaimanapun mungkin dia mau dengan saya dulu karena pegawai negeri. Kalau Tahu saya nggak pegawai negeri kan nggak mau dia. Nah, ini Kan SK ini yang menjadi andalan Pak, kita ya. ini Ibu bisa nonton nanti Pak. Ya nggak apa-apa. Ibu nonton nanti. Saya share ke Ibu nanti. Ya karena saya itu bisa diterima mungkin sebagai suami karena ada dia ember belakang pegawai negeri. Dan mungkin juga mertua saya juga nggak akan setuju kalau saya nggak pegawai negeri itu. Ya. Nah, dapat cerita enggak Pak? Ketika sudah keluar, Ibu kan tidak setuju. Mertua gimana Pak? Oh, apalagi mertua saya itu paling fanatik sekali dengan pegawai negeri ini. Tapi saya tidak cerita. Ada. Karena begini, saya meyakinkan saja keluarga dengan mertua bahwa hidup kita ini tidak ditentukan oleh kita. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Yang penting kita berikhtiar. Dan saya yakin sebagai menantu punya kemampuan untuk bisa hidup lebih baik dibandingkan saya menjadi pegawai negeri. Saya sudah yakin itu. Walaupun saya belum punya apa-apa. Pulang ke Padang, kita tidak tahu mau kerja apa gitu kan. Jadi pulang dari Lubuk Pakam itu tidak jelas apa yang akan dilakukan. Enggak. Berapa lama kemudian saya pulang nekat, saya pinjam uang koperasi STM Lubuk Pakam itu 750.000. Kenapa saya pinjam? Pertama untuk modal, yang kedua supaya gaji saya nggak stop. Nah kalau pinjam koperasi kan gaji harus dipotong setiap bulan. Jadi otomatis sekolah tidak akan berani men-stop gaji. Nah uang itu saya bawa pulang, saya jadikan modal. Itu dia mulai. Itu sekarang dari lunas Pak. Oh sudah. Sudah. Itu sudah lunas. Nah, lalu kemudian berapa lama bisa menata kembali kehidupan setelah pulang ke Padang itu, Pak? Hebatnya Pak Firdaus, memang saya diberi jalan oleh Tuhan. Karena saya berdoa begini. Ya Allah, kalau memang saya tidak mungkin lagi menjalani profesi saya sebagai pegawai negeri, apakah memang kalau saya ambil keputusan berhenti ini adalah pilihan terbaik? Kalau memang itu yang terbaik, ya Allah, berikan jalan yang kemudahan. Nah, saya yakin itu. Dan saya jalani. Dan luar biasa Pak Firdaus. Walaupun saya di Padang itu hanya jual bibit dari rumah ke rumah. Itu awalnya? Tapi 3 bulan saya udah beli mobil Pak. Itu awalnya? Iya. 3 bulan itu sudah dari 3 bulan saya jual bibit itu dengan menggunakan salesman ya. Sudah dengan manajemen lah. Tidak jual bibit, bawa bibit seperti itu dari rumah ke rumah, enggak. Adalah manajemennya, adalah modifikasinya, marketingnya ya. Dan dari keuntungan itu saya sudah bisa beli mobil, walaupun beli mobilnya masih mobil jelek ya. Pokoknya tapi nggak apa-apa, yang penting saya udah beli mobil. Karena pada zaman itu ya nggak mungkin lah teman-teman seusia saya yang baru tamat, yang kemudian jadi pegawai negeri, jangankan mobil, sepeda aja nggak bisa dibeli, gaji 89.000, nggak mungkin lah. Nah, ada kebanggaan, wah berarti saya bisa. Itu memotivasi saya
bahwa ternyata kehidupan ini kalau kita serius kan Tuhan ada jalan kok. Nah, gitu, Pak. Kemudian Pak, banyak orang mengatakan untuk dunia usaha itu sebaiknya dilakukan dari kebiasaan atau hobi. Ya. Bahkan banyak yang sudah dicoba semua. Ya. Berapa persen dari itu yang berangkat dari hobi, Pak? Saya nggak percaya dengan teori itu. Tidak percaya? Tidak percaya dengan teori itu. Saya tidak percaya bahwa usaha itu bisa berjalan apabila ada ilmu kita di situ, Ya. ada experience atau pengalaman, ada hobi, dan ada referensi. Saya tidak percaya. Dan saya membuktikan Alinea Park and Resort ini dibangun tanpa ada experience, tanpa ada ilmu, tanpa ada referensi, dan tanpa ada konsultan. Ruangan yang yang sebesar ini Pak yang Firdaus, yang kurang lebih 4 hektar ini, yang hari ini kita berada di sini, dulu ini hutan ini Pak. Ya. Ini tidak ada. Tidak pakai teori-teori ilmu. Saya tidak tahu tentang pariwisata, saya tidak punya pengalaman, dan saya tidak punya teman juga yang bisa membimbing saya membuat ini. Nggak ada. Ini Tuhan saja. Tuhan dan modal dekat. Nekat enggak juga Tidak. ya, nekat enggak juga. Cuma saya perhitungan. Feeling saya, Iya. kalau saya buat ini jalan nih, gitu aja. Jadi selama ini mungkin feeling entrepreneur saya itu ada di dalam diri saya. Sehingga apa yang saya lakukan itu cenderung relatif baik. Yang paling nekat itu adalah ketika COVID, Pak Firdaus. COVID. Orang semua tiarap, usaha-usaha di mana-mana tutup, malah PHK ya. Rumah sakit, pemerintah, kegiatan sosial kita juga terhenti. Ya. Malah kalau ada keluarga kita meninggal, kita tidak bisa melihat dan Melihat. tidak bisa menyolatkan. Malah Bisa. mengubur pun kita Tidak tidak bisa pergi. begitu luar biasa yang COVID. Tapi justru ketika COVID itu saya mendapatkan peluang yang orang lain mungkin tidak lihat. Apa itu? Saya menyediakan rapid test. Saya lah orang pertama yang menyediakan rapid test drive-thru itu di Indonesia. Dan saya yang terbesar di Indonesia menyediakan rapid test. Walaupun itu saya bertentangan dengan semua pihak. Regulasi misalnya dinas kesehatan, dokter, rumah sakit, klinik, dan mereka tidak setuju itu. Tetapi saya Apa melihat, alasannya, Pak? saya mengetahui bahasa itu boleh. Nah, alasan mereka ke Bapak ketika Karena pertama dianggap itu berbahaya. Melakukan pemeriksaan itu, apalagi saya bukan kesehatan. Iya. Yang boleh itu menurut mereka adalah tenaga-tenaga medis yang memang sudah mempunyai kualifikasi terhadap itu. Dan kemudian dilakukan oleh rumah sakit atau klinik. Ya. Sementara saya tidak. Saya pakai nama klinik, tetapi saya gaji orang lain untuk melaksanakan itu. Saya manajemen saja. Manajemen. Ya, itu luar biasa, Pak. Jadi dilihat dari konsep regulasi. Regulasi memungkinkan, Memungkinkan. maka saya biasa bicara dulu regulasi, Pak. Jadi setiap saya akan memulai satu kegiatan usaha, saya pasti dulu pelajari apa regulasi yang berkaitan dengan itu. Perizinannya seperti apa, ketentuan dan persyaratannya seperti apa, sehingga kita tidak masuk ke dalam wilayah yang melanggar hukum. Ya. Apalagi yang masalah rapid test tadi, itu kan menyangkut nyawa manusia ya. Nah, saya konsultasi dulu dengan kementerian. Apa yang dimungkinkan kami bisa melakukan ini, dia katakan sejauh Bapak bisa melakukan dengan persyaratan 4 ini, maka Bapak boleh jalan. Maka saya lawan saja. Kepala dinas, Satpol PP, polisi waktu itu, kemudian juga dokter, perawat, semua. Kita Sampai tahu. berapa lama akhirnya mereka membiarkan atau mengizinkan? Semua dibiarin, karena kita tahu aturan itu. Kita Setelah punya di diadu Tangerang, argumen itu, iya. mereka biarkan. Dan kita diskusi dengan mereka, apa yang kami larang, apa yang kami Yang langgar. langgar. Ya, yang terlanggar itu apa? Coba tunjukkan anak aturan yang terlanggar. Limbah medis kami buang sesuai dengan petunjuk ketentuan dari undang-undang. Kemudian peralatan yang kami pakai punya izin edar, dilakukan oleh petugas yang punya sertifikasi. Ya. Kemudian di tempat yang sudah memenuhi kriteria untuk itu. Tidak ada lagi. Caranya cuma itu. Bahwa saya bisnisnya, saya mengelolanya. Bahwa saya dapat margin dari situ, ya wajar dong saya mengelola dengan risiko yang sebesar ini. Oke, itu kan dua, Pak. Satu soal pariwisata tadi, Ya. resort tadi. Ya, Dua soal kesehatan itu. ya. Aktivitas lain tidak juga berangkat dari orang punya hobi atau teori Tidak. itu. Awal saya mengenal bisnis itu ketika di kampus, Pak. Saya kan orang yang susah di kampus ya. Saya hidup dari pertolongan teman-teman lah. Nah, saya belajar menjual bibit itu dari Fakultas Pertanian. Dari anak-anak pertanian itu. Karena mereka diwajibkan jual bibit 5 batang untuk biaya seminar nasional mahasiswa agronomi se-Indonesia di Fakultas Pertanian. Itu awalnya. Iya, mereka tidak bisa jual, Pak, karena mereka orang kaya-kaya.
Mereka anak pejabat. Akhirnya saya menjual mereka. Kenapa? Jadi saya ada uang di situ. Iya, iya. Jadi 1 batang terjual bibit saya dapat komisi 500. Berarti kalau 5 batang 2.500. 2.500 udah besar Pak waktu itu Iya, Pak Firdaus. iya. Waktu saya kuliah tahun 86 85 itu Udah besar itu. Iya, iya. Nah, saya bisa jual 30 batang satu hari. Berarti 15.000 gaji saya. Waduh, udah paling kaya rasanya saya waktu di UNP di Kipadang itu, di Air Tawar tuh rasa ke di Bali saya waktu itu. Karena enggak ada yang bisa seperti itu. Itu awal saya berbisnis. Karena keterdasakan hidup. Bukan karena pengetahuan, bukan karena hobi. Mana ada orang hobi jual bibit? Nah, ada lah. Mana ada? Itu Pak Bino. Jadi teori-teori yang mengatakan bahwa entrepreneur itu bisa dilahirkan karena hobi, kemudian ada pengetahuan, ada pengalaman. Nah, nonsen itu enggak ada itu. Saya bantah itu. Karena pembuktiannya sudah dilakukan. Experience saya sendiri. Jadi kalau testimoni saya. kalau dihitung sudah berapa, kalau masing-masing usaha itu kita sebutkan, Ya. sebut unit usaha lah. Oh, banyak sekali. Ada berapa puluh, Banyak sekali. Mulai dari jual bibit, Ya. buat bibit, jual pupuk, kemudian keagenan sepatu Kedelai. bata, Batu-bata. mendatangkan kedelai dari Malaysia. Walaupun kabarnya kena tipu juga. Oh ya, sering sekali saya kena tipu. Sering sekali kena tipu. Proyek-proyek pemerintah itu pasti sekali saya hidup. Ya. Mengatur-ngatur proyek pemerintah di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Kemudian menjadi agen dari beberapa produk. Wah, lengkap ya. Betul. Ekspor Swiseki ke Korea dan ke Taiwan. Saya juga pelakunya. Tahun berapa tuh, Pak? Tahu masih saya pegawai negeri itu. Waktu itu tahun 92 93 lah. 93 ya, 93 ya. Dunia usaha banyak. Alhamdulillah sukses, rata-rata sukses semua. Saya tidak mengatakan sukses, tapi Tidak usah Bapak mengatakan, saya aja yang mengatakan. Karena saya melihat. ya, ada standar beberapa. sukses itu harusnya kita sudah hidup di Jakarta, Enggak. sudah punya kantor. Enggak bisa Pak, kalau menurut saya enggak juga pas orang sukses itu harus di Jakarta. Standar seperti itu dong Pak Firaun. Kalau hanya masih seperti ini janganlah. Tapi setidaknya Sukses. sudah ada kebahagiaan lah kita bisa bekerja Minimal dengan sukses orang untuk diri kita dan keluarga lain. Ya, kita. alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian juga bergelut di Politik. Pernah jadi anggota dewan. Politik itu sebetulnya penyimpangan takdir, Pak. Penyimpangan takdir. Penyimpangan takdir. Itu istilah dari teman saya Abel Tasman. Oh, Bang Jadi Abel. kita ini jadi anggota dewan sebenarnya jadi penyimpangan takdir Pak Maris. Kenapa? Saya bilang kenapa? Ya Pak Maris itu kan pengusaha, kan tidak pernah bercita-cita jadi anggota dewan. Tapi Tuhan membelokkan takdir kita. Oh ya, saya terimalah. Jadi itu diawali dengan saya pertama diundang masuk Golkar oleh almarhum Bang Fahmi Idris, almarhum Datuk Labuan mantan wakil bupati di sini. Ya. Kemudian Bapak Haji Basril Jabar, almarhum Zulkarnain Mondo, ketua Golkar di Jimbo. Ketua Golkarnya waktu itu adalah Pak Leonardi. Oh, Pak Leonardi. Saya masuk di situ. Ya, ya. Tetapi masuk di situ. Ya, ya. Tetapi saya tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena konflik Ardin dulu dengan Kadin, yang ketuanya adalah Pak Bakhtiar Kar, itu masuk ke wilayah Golkar karena beliau juga pengurus Golkar. Golkar ya. Nah, karena saya Dan junior, ketika itu kalau tidak salah Pak Leo pertama itu dia bersaing dengan Pak Bakhtiar Kar, kalah ayang ini. Ayang. Nah, Betul. saya merasa karena mungkin junior terpinggirkan di situ. Ya. Saya putuskan saja udah keluar gitu kan, diundang masuk ke P3 Reformasi, menggantikan posisi Pak Haji Gunawan yang bupati tempoh hari di Mas Raya. Cuman partai itu penuh konflik kan. Akhirnya saya tidak nyaman, saya mundurkan diri. Tak taunya ketika saya istirahat itu direkomendasikan oleh Pak Irman Gusman menjadi ketua Partai Merdeka di Sumatera Barat. Yang ketua umumnya adalah Pak Adi Sasono. Ya mulailah saya menjadi ketua umum partai. Nah, spektakulernya ketika di Partai Merdeka itu Pak Firdaus, walaupun dia tidak punya kursi di DPRD, tetapi kita bisa mencalonkan gubernur dengan koalisi kita partai kecil-kecil, yaitu Jeffrey Giovanni dengan Pak Dasman Lami. Saya ditunjuk sebagai ketua tim suksesnya. Itu termasuk pilkada Waduh, provinsi yang seru. luar biasa. Dan itu spektakuler, dan saya diundang oleh Tempo, oleh Kompas, dan kemudian diwawancarai oleh Metro waktu itu ya, Media Indonesia juga.
karena mampu mengantarkan calon gubernur hanya dengan bermodal partai 0, ya 16 partai semuanya 0, sekian. Jadi kalau di total 16 partai itu jumlahnya 15, sekian persen. 15. Kalau satu saja partai itu keluar berarti bubar nih. Ya. Kita sampai ini menurut mereka sangat luar biasa. 16 partai yang 16 dipegang. partai. Alhamdulillah kita dengan konflik internal masih bisa selamat. Nah, itu selesai dari situ. Sampai situ dulu. Menyatukan 16 partai. Wah, luar biasa Pak Agar Firdaus. tidak bisa lepas itu. Waduh, minta ampun. Saya disitulah belajar betul-betul bagaimana mengorganisir ya. Ya. Betul-betul Karena saya biasa mendapatkan. partai ini kan tokoh-tokoh semua. Wow, Sudah tokoh-tokoh semua. orang mada-mada. Orang mada-mada. Ada yang bertinju ketua dan sekretaris di depan saya. Oh, Ada, betul. Tapi saya dengan hati menyatukan mereka. Dan walaupun saya masih muda waktu itu, tapi mereka hargai. Bayangkan Pak Afrizal, almarhum Pak Afrizal, ketua PKPI waktu itu. Pak Ade Wowo, ketua apa waktu itu ya. Orang senior. Pak Bakar Effendi yang sudah sangat senior. Luar biasa, tapi saya mampu berada di tengah mereka gitu. Mampu menyatukan mereka semuanya. Maka Pak Jeffrey Giovanni pun relatif sangat respect dengan kita waktu itu. Nah, selesai di situ Pak Jeffrey Giovanni kalah dan kemudian saya keluar dari Partai Merdeka. Nah, disitulah diundang lagi masuk Partai Hanura yang didirikan oleh Pak Wiranto. Nah, gabunglah di situ, baru mencoba menjadi caleg di Dapil 6. Alhamdulillah terpilih. Periode pertama itu 2009-2014, kemudian lanjut 2014-2019. Tapi sudah tidak lanjut karena ada konflik di internal Partai Hanura. Yang gitu, Pak. Lalu sekarang maju untuk DPR. Nah, ini saya juga tidak tahu ini. Ketika 2019 saya sudah memutuskan istirahat dari partai, kami konsentrasi di sini. Ini sebetulnya hikmah dari kekalahan nih Pak. Hikmah kekalahan 19. Kekalahan. Saya berani mengatakan kepada publik atau kepada pemirsa bahwa jangan Anda katakan kalah itu sebuah kegagalan. Tapi kadang kalah itu adalah sebuah proses penyimpangan yang dilakukan oleh Allah dan disediakan sesuatu yang lebih baik. Nah, ketika 2019 saya tidak terpilih lagi Pak Firdaus, kami putuskan dengan Ibu. Pertama mungkin rapid test tadi ya. Saya mendapatkan berkah luar biasa, rapid orang tertidur, saya bangun. Saya mendapatkan rezeki. Betul, saya mendapatkan rezeki. Nah, hasil itulah yang kami coba investasikan ke sini. Buat kandang pertama, saya dapat referensi dari Pak Gusmal, kemudian coba belajar di YouTube, jadilah kandang. Kemudian tidak tahu kok jadi seperti ini saja. Jadi betul-betul ini tidak direncanakan, tidak ada RAB-nya, tidak ada konsultannya, dan tidak ada orang yang memberikan masukan. Jadi betul-betul ini rahmat yang diberikan oleh Tuhan, mungkin wasilahnya saya untuk membangun sesuatu. Kemudian untuk maju di provinsi ini, di DPR RI, di DPR ini seminggu menjelang Lebaran tempo hari, saya ditelepon oleh pengurus Partai Nasdem. Saya tidak sebutkan namanya. Sebetulnya sudah beberapa kali sih kita ngomong itu, tapi saya tetap mengatakan saya mungkin tidak ikut. Tapi waktu itu entah kenapa beliau nelpon itu dan meminta saya untuk bersedia maju DPR RI. Kok saya tidak bisa menolak? Saya masih berupaya, tapi kok ada semacam tawaran yang menarik. Nah, akhirnya saya minta beliau bicara dengan istri. Silakan Bapak bicara dengan istri saya. Kalau nanti istri dan keluarga saya mengizinkan, insya Allah saya akan coba bertarung. Jadi keputusannya bukan sama bukan, karena sama ibu dan keluarga. Karena kita sudah sepakat. Saya tidak boleh lagi masuk politik. Sudah menghabiskan kalau uang. langsung memutuskan, makanya ibu nanti ya. Oh, enggak setuju dia. Ya. Nah, singkat cerita Pak Firdaus, hari itu kami tidak putuskan. Ya. Jadi besok paginya kami melalui Zoom meeting karena anak saya ada yang di Jakarta, ada yang di Padang, ada yang di sini. Kita Zoom meeting. Saya tanya, Papa ditawarkan lagi maju di DPR RI dari Partai Nasdem. Kira-kira pendapat kamu sebagai anak gimana? Satu-satu kan? Ya. Terakhir baru istri. Yang luar biasanya. Berapa skor ketika itu Pak? Semuanya setuju. Semuanya setuju. Dan termasuk cucu saya umur 3 tahun pun saya tanya setuju deh. Menang telak keputusan maju. Betul. Jadi akhirnya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan saya terima, dan dengan itu saya nyatakan saya tarung. Nah, saya tarung. Walaupun kembalilah jiwa petarung tadi. Ya, saya kan tipe petarung Pak. Iya. Saya pasang
Dan kemudian ketika di Jakarta ada yang jual Pak di Tanah Abang kacamata kuda dan penutup telinga. Jadi sejak itu saya pasang kacamata kuda. Di Banuaran masih ada Pak? Nah saya nggak tahu dulu. Pak. Oh, Kalau iya. tahu dulu nggak dia. Harusnya saya menyediakan kacamata kuda itu. Seperti Jadi Bapak jual rapid test tadi itu ya Bu ya. aduh, kalau tahu saya kan nggak mesti beli Jakarta. Iya, iya. Jadi saya udah pasang kacamata kuda dan penutup telinga saya sudah saya pasang. Apapun celoteh orang dan saya tidak nengok ke kanan. Bagi saya jalan, kemudian saya tahu bahwa saya sudah terpilih menjadi anggota DPR. Sudah pakai nomor Pak? Sudah nomor 8. Nomor Dan 8. terakhir Nasdem. sesuai dengan harapan saya. Nasdem. Sudah. Nama lengkap di daftar nanti Dr. Andes. Dr. Randus Haji Marlis MM, nomor urut 8, Nasdem. Dapil Sumatera Barat 1. Nasdem. Sumatera Barat 1 itu. Presidennya Anies Baswedan. Oh, Pak Anies Baswedan. Oh iya dong. Oh, Oh iyalah, yang akan jadi Presiden Republik Indonesia kan Anies Baswedan. Iya. kenapa Pak yakin? Oh, itu kan feeling. Oh, ya kalau soal feeling dengan Pak Marlis saya tidak akan bantah. Kalah Pak Firdaus. Ya, tidak akan saya bantah karena sudah banyak bukti. Ya. Ya, feeling saya mengatakan Pak Anies Baswedan jadi presiden. Nomor 8 ya Pak. Ya. Nah, ini saya ingin ingat kalau Sumbar berapa tadi? 1. Sumbar 1 itu wilayahnya mana apa saja Pak? Padang, Mentawai, Dari kampung Bapak lah dulu. Oh, oke. Damasraya. Kabupaten Sijunjung, Darmasraya, Sawalunto, Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Pesisir Selatan, Mentawai, dan Padang. Padang masuk Pak? 11 kabupaten. Padang masuk? Oh iya. Saya satu suara. Oh, kalau satu suara saya nggak mau terima, Pak. Tidak, suara saya satu. Nggak mau saya terima. Suara saya? Suara Pak Firdaus saya tidak perlu, cuman suara rekan Pak Firdaus dan keluarga yang 1000 orangnya saya perlu. Oh, suara saya tidak perlu? Tidak perlu, tidak perlu. Okay. Pak Firdaus cukup bacakan Al-Fatihah untuk saya udah lebih dari suara itu. Amin, amin. Oke. Oke. Soal pekerjaan dah, partai udah. Nah, kalau berkunjung ke sini lagi Pak. Ya. Tadi kan di awal saya bicara soal linia partai. Iya, betul. Belum cerita. Pak kan baru menyatakan ini tidak terkonsep, tidak terarah. Lalu ketika orang berkunjung ke sini, apa yang orang akan selalu diberikan? mengatakan sama dengan Pak Firdaus pertama kali ke sini. Yang terkesan itu adalah di jalan burunya. Bahkan ndak iko diprioritaskan di Pak Marlis. Cie kekurangan iko jalan buru. Orang salah. Orang marketing dengan orang normal berbeda cara berpikir. Memang jalan jelek itu betul kita akui. Tapi siapa yang menduga bahwa itu kekuatan kami? Itu strength kita. Kenapa tidak? Pak Firdaus datang ke sini dengan kondisi setengah percaya. Dan kemudian kondisi sedikit kesal. Apalagi kalau ibu-ibu. Ya. Saya pernah melakukan odong-odong, survei perilaku pengunjung di sini. 100 orang pengunjung yang saya survei itu, terutama ibu-ibu ya. Dia pasti kesal pertama kali datang ke sini, kemudian nanti turun di situ apa yang dilakukan? Berfoto, Pak. Berfoto. Semua ibu-ibu yang datang pertama kali ke sini, segitu turunnya, sepanas hari apapun, dia pasti berfoto. Lupa jalan tadi, Pak. Oke. Dan ketika dia berfoto itu, Pak, tujuan satu, Pak, melagaang ke kawannya. Oh, ya. Itu adalah bagian dari marketing kami yang Nanggadang do. Ini di mana? Ini di Alinea Park and Resort. Saya tidak bayar, Pak. Ya. Mereka yang promosi. Ya. Coba kalau saya bayar. Mahal, Pak. Berapa itu, Pak? Ya, mahal. Luar biasa. Saya tidak mungkin bisa menjangkau sampai ke relung-relung media sosial mereka. Ya. Luar biasa nih promosinya, Pak. Nah, sekarang Alinea Park and Resort ini berubah menjadi destinasi wisata terunik dan terlengkap di Pulau Sumatera. Sumatera. Kan sombong itu, Pak. Apa betul terunik dan terlengkap? Apa uniknya? Di mana letak uniknya? Tuh. Uniknya pertama jalan jelek. Salah satu. Salah satu, oke. Saya tidak anggap itu enggak, jalan jelek itu kelebihan kami, Pak. Oh. Cuman kalau saya katakan itu marah juga pemerintah daerah nanti. Oh iya. Tidak jelek, tapi unik. Nah, yang unik itu pertama, di mana di dunia ini objek wisata yang dibuat tanpa pemandangan alam? Hanya di sini. Objek wisata pasti ada view. Tanpa pemandangan alam. Dasar orang membuat destinasi pasti ada view. Ya. Di sini tidak ada. Itu unik pertama. Yang kedua, objek wisata pasti dibuat dengan analisa iklimnya. Sejuk. Ya, sejuk. Bukit Tinggi, Padang Panjang, Alam Panjang, atau di mana-mana lah. Di Sini? Bogor. Siko pandai badangkang. Pandai badangkang kalau siang. Ini badangkang Ya. ya.
sudah kontroversi ya, 2. Oke. Yang ketiga, harus dekat dengan kota. Ini jauh Pak. Ini jauh di ujung ibu kota provinsi, di perbatasan dengan Di provinsi ujung Jambi, ibu kota provinsi dan di ujung ibu provinsi kota Sumatera kabupaten. Barat. Iya. Di ujung pula Iya. ibu kota kabupaten. Dan di tengah hutan. Tengah hutan. Kemudian infrastrukturnya harus mendukung. Ini jelek seperti kata Pak Firdaus tadi. Ya. Dan yang paling hebatnya, tidak ada desain, tidak ada konsultan, dan tidak ada RAB. Hanya dibuat begitu saja. Dan yang lebih spektakuler uniknya adalah di mana di dunia ini kalau ada objek wisata yang ada kandang ayam di tengahnya, hanya di sini. Hanya di sini. Iya. Kandang ayam itu kan identik dengan kotoran, Bau. polusi. Tapi ketika di saya sini dekat kita kolam buktikan tidak. bahwa kandang ayam itu adalah bagian dari destinasi. Itu adalah wahana. Ya. Nah, orang tidak tahu itu. Bisa Dan saya dikunjung- juga tidak tahu dulu. Bisa dikunjungi anak sekolah. Oh, membayar 100.000 anak-anak begini, Pak. 100.000 paketnya, mereka nanti dibawa ke situ, dijelaskan tentang peternakan, dijelaskan tentang gizi ayam, apa fungsinya ayam dan telur itu untuk anak-anak. Ya. Kemudian dari mana datang telur itu. Setelah itu kita bawa kolam renang, kita kasih makan dengan ayam. 100.000, Pak. Anak makan. Anak dengan ayam. makan, dia bisa lihat kemudian Anak bermain. makan dengan ayam. Ya, makan dengan ayam. Makan ayam atau makan dengan Makan ayam? ayam. Oh, makan ayam. sambal ayam. Sip. Ya. Siapa yang menduga? Jadi kandang ayam itu bukan hanya sekedar tempat memelihara ayam, bagi kami itu adalah wahana. Wahana. Nah, yang kedua, terlengkap. Kenapa kami katakan terlengkap? Boleh Bapak share apa namanya nanti cari di internet objek wisata dari mulai Aceh sampai ke Lampung atau Bangka Belitung yang terlengkap di sini nggak ada. Kita punya 35 wahana di sini, Pak. 35. Untuk anak-anak sampai ke orang dewasa. Apa saja itu? Untuk anak-anak misalnya playground, mobil ATV, mobil boom boom car, berkuda, panahan, playground, waterpark. Apa? Ruang pertemuan Pak besar tadi. Itu berikutnya. Yang kedua, kita punya tempat penginapan yang relatif representatif. Ada cottage, ada glamping, ada villa, kemudian ada homestay. Untuk 4 bisa jenis. menampung sampai 200 orang. 5 jenis. 5 jenis. 200 orang bisa tercover. Oh, 5 varian ya. Ya. Kemudian kita punya meeting room yang sangat representatif. Ada yang 20 orang, ada yang 30 orang, ada yang 100 orang, ada yang sampai maksimal 1.000 orang. Oh, 1.000. Di tengah hutan, Pak. Bisa untuk pesta Pak. Bisa, apalagi untuk kampanye-kampanye. Oh. Jadi caleg-caleg lain boleh juga kampanye itu. Kita fasilitasi. Dan kita kasih diskon. Walaupun beda partai, nggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Pokok datang. Pokok datang. Apalagi kalau pesta taman bisa juga seperti ini. Nah, ini biasa kita sediakan untuk gala dinner ini. Malam kalau ada yang catering, kita sediakan di sini makan malam. Nanti ada live musik di sini. Ya mereka bisa berhibur sampai jam 12 malam. Kan tidak ada yang terganggu di sini. Ya. Cukup nyaman lah kan. Cingkari yang terganggu. Nah, paling itu. Dan kita juga punya ada wahana namanya rakit wisata, Pak. Rakit wisata. Rakit wisata itu bisa 30 orang muter sampai ke atas sana, kira-kira 400 meter muter lagi pakai mesin. Betul. Oh. Dan kemudian juga kita punya kebun durian, walaupun itu teman kita punya, dengan dirawat secara profesional 250 batang kebun durian montong. Jadi ketika musim menjadi paket wisata juga. Sayang sekarang enggak musim. Sekarang tidak musim karena dia tahu Pak Firdaus mau datang, maka dia nggak musim. Harusnya kita mundurkan jadwal kita lagi. Jadi itulah kira-kira kondisi kita di sini. Oke, Pak Marlis, terima kasih banyak bersama Firdaus Abi. Itu tadi diskusi kita dengan Pak Marlis cukup banyak yang bisa kita dapatkan. Barangkali mungkin kalau saya resume ini kebingungan juga, nah. Banyak terlalu variatif ya. Banyak inspirasi yang dimunculkan dari apa yang sudah beliau lakukan. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.